Israel kepanasan lihat Hamas akhirnya didukung Arab Saudi. Zionis panik karena diam-diam negara Raja Salman pasok ini untuk pejuang Palestina. Para tentara dan pemimpin Israel dibikin kepanasan oleh aksi yang terjadi antara Hamas dan Arab Saudi. Bagaimana tidak, hal yang tidak biasa ini terjadi di tengah eskalasi antara Israel dan Palestina yang memuncak, membuat Arab Saudi dikabarkan memberikan bantuan kepada Palestina, khususnya pada pasukan Hamas yang tidak gentar untuk terus melawan dan menggempur Israel. Hal ini sangat diwaspadai Israel, apalagi negara itu kini tengah dalam kondisi kritis akibat konflik internal politiknya dan juga antar warga Zionis. Di sisi lain, stasiun televisi Israel melaporkan lawatan delegasi Hamas ke Riyadh adalah kekalahan diplomasi Israel dan kegagalan program normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Ditambahkannya, Israel mengkhawatirkan pertemuan Hamas dan pejabat Saudi dan lawatan ini menunjukkan bahwa Saudi tidak puas dengan kebijakan kabinet berkuasa Israel. Stasiun televisi Israel E24 juga menyinggung kunjungan delegasi Hamas ke Qatar sebelum bertolak ke Saudi, mengatakan Haniyeh dalam pertemuan dengan duta besar negara Arab dan Muslim di Qatar menegaskan bahwa pelecehan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa di bulan Ramadan tahun ini sebagai pengumuman perang. Sikap ini menunjukkan bahwa Haniyeh bermaksud memanfaatkan perkembangan terbaru di kawasan itu untuk melemahkan komitmen normalisasi kesepakatan Abraham. Selain itu, kata E24, lawatan delegasi Hamas ke Saudi juga dilakukan untuk menciptakan isolasi diplomatik yang lebih besar bagi Israel di Timur Tengah. Heboh, Iran dan Saudi Arabia akhirnya bersatu kembali. Israel kepanasan. Kabar mengejutkan dari negara Iran yang bikin Israel tidak nyenyak tidur. Pasalnya, Iran baru saja menormalisasi hubungannya dengan Arab Saudi, yang mana membuat ancaman nyata bagi Israel. Seperti diketahui, jika Iran dan Arab Saudi bersatu, menjadi langkah yang tepat untuk membuat kekuatan Iran dan Arab Saudi makin tidak terkalahkan. Sementara itu, semakin mesranya hubungan Iran dan Arab Saudi membuat Israel ketakutan. Secara mengejutkan, Iran dan Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan diplomatik mereka. Terobosan besar itu terjadi dengan Cina yang menjadi perantara dari kedua negara Timur Tengah yang kerap berseteru, baik secara langsung maupun dalam konflik proksi di seluruh wilayah. Kondisi ini jelas membuat Israel ketar-ketir, mengingat Iran merupakan salah satu musuh besar mereka. Sedangkan Arab Saudi menjadi negara yang begitu diinginkan pemerintah Zionis tersebut untuk melakukan normalisasi hubungan. Seorang pejabat senior pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyalahkan melemahnya pemerintahan Israel sebelumnya dan pemerintahan Amerika Serikat di era Joe Biden, sehingga Iran dan Saudi bisa memperbarui hubungan diplomatiknya. Ada perasaan bahwa Amerika dan Israel melemah, jadi Arab Saudi mengalihkan dirinya ke saluran yang lain, ujar pejabat senior Israel tersebut dikutip dari Time of Israel. Pejabat ini mengklaim bahwa pembicaraan antara Riyadh dan Teheran telah dimulai selama masa jabatan Naftali Bennett dan Yair Lapid, ketika pemerintahan Biden lebih berkomitmen untuk kembali melakukan kesepakatan nuklir Iran. Menurutnya, hal itu membuat Saudi beralih ke Cina yang berfungsi sebagai penyeimbang Amerika Serikat dan membantu sebagai perantara perjanjian. Namun pada kenyataannya, negosiasi antara Saudi dan Teheran telah dimulai ketika Benjamin Netanyahu masih menjadi presiden pada April 2021. Pemerintahan Bennett Lapid baru terbentuk pada Juni 2021. Bennett dan Lapid sendiri sebelumnya menyalahkan Netanyahu sehingga perbaikan hubungan diplomatik antara Iran dan Saudi bisa terjadi. Mereka beralasan bahwa itu adalah hasil pengabaian diplomatik, kelemahan umum, dan konflik internal di Israel sejak pemerintahan baru Netanyahu didirikan pada 29 Desember. Namun pejabat senior Israel di pemerintahan Netanyahu menolak klaim bahwa pemerintahan saat ini yang bertanggung jawab. Ia bahkan mengklaim anggota pemerintahan sebelumnya harus bertanya pada diri sendiri, mengapa kontak awal dimulai selama masa jabatan mereka, meski klaim itu akhirnya salah.
Masya Allah, Rusia bikin Fatah dan Hamas bersatu menyerang Israel. Barat kepanasan, lihat dua kubu ini mengguncang Zionis. Kabar mengejutkan datang dari Palestina. Bukan hanya peran Rusia yang memberikan bantuan senjata ke Hamas, namun dikabarkan Rusia telah mempersatukan dua kekuatan dahsyat antara Hamas dan Fatah disatukan. Hal ini sangat menggemparkan Barat dan para musuh. Bahkan Palestina sendiri juga sangat terkejut karena dua kubu pernah tidak sejalan. Dengan dipersatukannya dua kekuatan besar perlawanan Palestina, para tentara Israel dikabarkan semakin terdesak. Belum lagi mereka harus menerima kenyataan jika Hamas mendapat bantuan amunisi dari Rusia. Hal ini semakin mengguncang kekuatan Israel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, gerakan perlawanan Hamas dan partai politik Palestina Fatah akhirnya bersatu dan memiliki satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel. Persatuan ini terungkap dari dalam konferensi pers bersama di Beirut, Lebanon, antara lain dari anggota Komite Sentral Fatah Jibril Job yang berbicara di Ramallah dan Wakil Kepala Hamas Saleh Arouri yang berbicara melalui konferensi video. Keduanya mengatakan bahwa dua kelompok besar Palestina, Hamas dan Fatah, satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel. Tahap saat ini adalah yang paling berbahaya bagi rakyat Palestina yang mengharuskan kita semua untuk menghadapi tantangan saat ini, kata Rojob. Kami ingin datang dengan visi strategis dengan semua faksi dari kekuatan nasionalis untuk menghadapi tantangan saat ini. Dia menekankan bahwa Fatah dan Hamas sekarang dituntut untuk menyatukan barisan mereka setelah bertahun-tahun berpisah. Rusia menyambut baik ikrar persatuan yang dicapai antara dua kelompok terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas, yang memiliki satu suara dalam memerangi Israel. Kami sangat senang atas keputusan Fatah dan Hamas yang akhirnya bersama-sama membela kepentingan negara Palestina berdasarkan platform organisasi pembebasan Palestina, berdasarkan pembebasan Palestina, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, seperti dikutip oleh Rusia Today. Salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan untuk upaya bersama kita adalah mengembalikan persatuan Palestina, katanya, sebagaimana pikiranrakyat.com kutip dari Antara. Dia mengatakan Moskow mengandalkan semua perwakilan negara Arab untuk secara aktif mendukung upaya Palestina.